Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreator Bulukumba. Yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, bosku. Oke, sekarang kita akan mereaksi pemain timnas kita yang sekarang lagi dipenuhi pemain naturalisasi gitu, bosku ya. Dan pada sebuah acara Cebrek Media Awards 2024, salah seorang mengkritik Sintayong, atau ya lebih akrab dikenal dengan STY, dan juga pemain naturalisasi yang ada di timnas kita. Seperti apa videonya? Yuk mari kita lihat, guys. Saya mau bicara tentang Coach Sintayong ini. Kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Iya, belum, Pak. Jadi termasuk orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, ya saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu naturalisasi. Saya juga orang yang paling keras memberitahu kepada beliau ya. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya, mungkin bukan hanya towel saja. Tapi dengan adanya pemain tersebut, pemain naturalisasi, timnas kita sekarang lagi dalam forma terbaiknya gitu, Pak. Dan ya saya rasa Bapak jangan terlalu untuk menggali timnas kita gitu. Dan ya Bapak lihat kan, sekarang timnas senior, timnas Garuda kita di senior performanya bagaimana gitu, Pak ya. Jadi ya saya harap sama Bapak jangan mengkritik keras lah ya. Buat Bapak DPR yang tadi viral ya Pak, yang bilang nggak bangga-bangga amat sama prestasi timnas sekarang walaupun udah ronde 3 gara-gara mereka bukan anak akamsi. Bapak, kalau saya bilang mainnya kurang jauh kali Pak, ngopinya kurang jauh Bapak, bener dah. Itu semua itu keturunan emak bapaknya Indonesia dan campuran negara lain Pak. Emang nggak bisa mereka pulang membela Indonesia? Betul sekali Contoh aja Pak ya, seleksi Pak betul ya, sekali. Christian Gonzalez Pak. Dia nggak ada darah, emak bapaknya nggak ada darah warga negara Indonesia. Betul, Tapi dia kecintaannya kepada timnas, keluarga waduh luar biasa Pak. Setiap pertandingan Indonesia. timnas sekarang dia selalu hadir kasih support Pak. Kalau nasionalisnya nggak usah ditanya lagi Pak, dia pasti sangat-sangat cinta Indonesia. Cuman kalau Bapak kan nggak mungkin Bapak Ya nggak kali mendiskusi kalau seperti saya. Jadi Christian nggak Gonzalez ya. ngerti di mana letak kecintaan harus gimana gitu. Saya membuktikannya lagi pemain-pemain apalagi nggak punya darah ini ya, yang sudah jadi warga negara Indonesia. Kayak semacam Christian Gonzalez itu sudah membuktikan kecintaannya kepada negara Indonesia, harus gimana lagi gitu. Kalau selalu Bapak kotak-kotakan seperti itu, bukan akamsi. Kalau saya Pak, mereka itu semua orang-orang Indonesia yang sudah berjuang Pak untuk membawa harum nama bangsa ini di dalam sepak bola, seperti Martin Pas. Kalau sudah disumpah warga negara Indonesia ya sudah sah kalau di saya Pak. Begitu aja. Nah, betul sekali guys, betul. Betul sekali kata abang ini ya. Dan ya pemain pemain naturalisasi yang ada di timnas kita, dia semuanya berdarah Indonesia gitu Pak. Dan ya dia kan sudah disumpah. Pemain naturalisasi silahkan komen di bawah ya. Dan ya saya rasa sah-sah saja gitu Pak ya. Tidakkah di sini saya harus bercerita sedikit. Tidakkah Bapak bangga jika pemain ataukah bibit-bibit yang dari Indonesia nantinya akan berlaga di kancah internasional di Eropa gitu Pak. Seharusnya Bapak bangga dong gitu, karena pemain muda kita, bibit-bibit sepak bola kita, pastinya dia akan belajar dari timnas senior gitu. Dia bisa memetik pengalaman dari permainan mereka gitu Pak.
Seharusnya Bapak di sini berbangga lah. Itu. Ya, halo pecinta sepak bola Indonesia. Ada yang tahu siapa Bapak ini? Ya, awalnya saya juga nggak tahu siapa Bapak ini. Tapi karena dia nyari panggung di depan STY saat acara Jebret Media Award. Ya, Anda tahu, saya jadi juga tahu Anda tahu, akhirnya. Bang. Saya dapat contekan, namanya Hipni Hasan, anggota Komite Eksekutif NOC, National Olympic Committee. Nah, dia mengatakan di acara itu, ada STY di situ, kalau dia adalah orang yang paling keras memberitahu STY agar jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa dalam sepak bola Indonesia. Masih banyak yang nggak ngerti. Nah, saya udah pernah bilang di salah satu video saya bahwa yang ditarik sama STY itu bukan naturalisasi, itu pemain keturunan. Iya, termasuk Bapak ini ya, dia tidak mengerti bola lah, jadi jangan terlalu ke dalam untuk menggali sepak bola Tapi gitu mereka guys. masih Ya. punya darah Indonesia. Nah, yang disebut pemain naturalisasi itu kayak Greg Nokolo, itu Christian Gonzalez, tuh sama siapa Igponepo. Nah, itu naturalisasi karena bukan Betul sekali Pak. Betul sekali, dia berdarah Indonesia ya. Tapi yang dibawa STY itu masih ada darah Indonesianya. Yang nggak beda sama anaknya Jackson F. Tiago. Ya kan, siapa yang namanya itu? Hugo Samir. Ada juga Mesal Hamzah. Itu keturunan Sudan. Tapi karena lahirnya di Indonesia, nggak perlu ada naturalisasi lagi. Jadi langsung jadi warga negara Indonesia. Nah, pemain-pemain timnas yang dibawa STY itu berdarah Indonesia. Cuman karena lahirnya bukan di Indonesia, makanya ada proses naturalisasi. Nggak sembarangan narik. Harus ada darah Indonesianya gitu Bapak. Ya. Ini juga berikut para pendukung Bapak ini. Iya, cuma dia lahirnya di luar ya, bukan di negara Indonesia gitu guys ya. Pemain naturalisasi Tapi dia memiliki keturunan Indonesia gitu guys. Itu sama-sama orang Indonesia karena ada keturunan Indonesia, cuman beda tempat lahir doang. Mereka lahirnya di luar Indonesia gitu Pak. Makanya ada proses naturalisasi. Sekali lagi, yang naturalisasi asing tuh Christian Gonzalez tuh jadi ngulang kan, Igponepo, Greg Nokolo. Nah itu masih nggak ngerti juga. Aduh, sekolahnya sampai apa sih? Masa segitu aja gak ngerti, heran. Ya kan kayak kata saya waktu itu bilang nih, saya orang Indonesia, istri saya orang Bekasi, anak saya orang Indonesia, bisa jadi pemain timnas. Kalau masih tidak ngerti. Padahal Bekasi itu beda planet, Pak. Pusing lah. Bukannya ngedukung timnas Indonesia maju. Jadi ibaratnya beda kolam begini Pak dulu. Dari dulu juga udah ada tuh yang namanya naturalisasi. Cuman gini, dulu dalam satu timnas Indonesia itu cuman ada paling 2 orang naturalisasinya atau 3 orang. Selebihnya pemain dari liga lokal. Nah, karena penghuni kolamnya itu ya kolam Indonesia, ya ibaratnya nih kalau di dalam timnas itu disebut kolam, kolamnya masih kolam Indonesia. Nah, orang naturalisasi yang 2 orang 3 orang itu tidak menularkan cara bermainnya. Malah dia yang ketularan dengan cara bermain orang Indonesia. Nah, sekarang prosesnya dibalik. Orang Indonesianya yang main cuma 2 orang. Sisanya ya pemain. Nah, betul sekali guys ya. Kalau cuma 1-2 orang, 2 orang ini nanti yang ikut tidak ada efeknya ya ke pemain lokal kita. Eropa. Justru dia yang terbawa permainan lokal kita ya. Ketularan cara mainnya dengan para pemain yang bermain di kolam Eropa itu sedikit demi sedikit juga akan berkurang dengan sendirinya. Memang yang bermain di lapangan cuma 2 orang atau 3 orang, tapi kan yang dipanggil Sintayong itu 50-50.
seimbang antara pemain liga lokal dengan yang main di Eropa. Betul sekali apa yang dikatakan Bapaknya. Oh, jika satu atau dua atau tiga orang saja yang naturalisasi yang ada di timnas kita, justru pemain yang naturalisasi tersebut yang terbawa dengan permainan lokal kita, itu bos ya. Tapi jika sebaliknya terjadi, pemain naturalisasi itu banyak di dalam timnas kita, dia eh, otomatis gaya permainan lokal kita akan meniru gaya pemain dari Eropa tersebut gitu. Iya, jadi kita jangan paham dan menyalahkan pun ya. Sekarang timnas kita sekarang lagi baik-baiknya, performa ya lagi stabil. Jadi saya harap jangan terlalu apa ya, menyalahkan STY atau menyalahkan Pak Erick Thohir, jangan itu bos ya. Sini ya banyak sekali supporter timnas kita yang sekarang lagi happy-happynya ya. Jadi saya harap sama semua teman-teman yang ada di luar sana, janganlah membubarkan kebahagiaan para supporter Indonesia gitu guys ya. Timnas Indonesia gitu maksud saya ya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Timnas Indonesia.